AWS. Kalau ini waktu saya buat kelas itu kan sebetulnya saya sebagai dosen Anda, saya sebenarnya bisa memantau aktivitas Anda di AWS dan saya melihat aktivitasnya masih sangat minim gitu. Masing-masing dari Anda itu aktivitasnya sangat minim. Padahal untuk kelas kita tuh harus banyak coba. Jadi jangan takut untuk mencoba aja ya. Salah juga nggak apa-apa. Tutorial banyak. Jadi harus dicoba nih. Kalau cuma sedengar teorinya saja akan sulit. Jadi coba-coba sampai berhasil connect. Nanti kalau Windows Linux tuh biasanya pakai putih untuk akses. Anda harus install di komputer Anda putih. Jadi kayak terminal begitu. Anda bisa remote connect gitu dari AWS-nya ke komputer Anda. Kalau Anda berhasil login berarti sudah sukses untuk bikin e-situ-nya. Cuman pesan saya nanti kalau Anda sudah selesai main-main, waktu Anda logout itu di terminate mesinnya. Windows juga seperti itu. Kalau Windows nanti otomatis tampilannya kayak Windows biasa begitu. Ada tampilan Windows-nya. Jadi tidak graphical kayak Linux ya. Jadi karena saya melihat itu aktivitas Anda itu masih terlalu kecil, jadi saya membuat berbagai macam tugas yang Anda bisa lihat di situs kuliah ya. Jadi Anda harus sebelum UTS nanti harus menyelesaikan berbagai macam tugas. Yang pertama Anda membuat e-situ Linux dan berhasil connect dari komputer. Nanti Anda submitnya itu dengan mengcapture tampilan di Windows Anda, tampilan di komputer Anda bahwa Anda udah running instannya, plus di atasnya itu ada terminal putih yang menunjukkan bahwa Anda sudah berhasil connect. Terus yang kedua, tugas yang berikutnya adalah Anda harus membuat e-situ versi Windows. Anda juga harus menampilkan capturean dari bahwa Anda berhasil login di Windows-nya. Tutorial banyak, salah juga biasa. Jadi Anda kan developer ya, Anda programmer ya, salah-salah sedikit nggak apa-apa. Sampai Anda ketemu caranya. Tutorial banyak sekali itu. Jadi itu adalah basic service yang ada di cloud computing adalah bisa membuat virtual machine. Jadi kalau Anda masih belum berhasil dan belum sukses, berarti Anda sebenarnya belum, basicnya aja harus dikuasai ya. Itu soalnya itu awal mulanya ada di situ. Terus kemudian nanti kalau Anda berhasil, saya minta untuk tugas yang berikutnya. Jadi yang pertama adalah yang e-situ Linux, terserah mau pakai Ubuntu atau pakai yang Linux-nya Amazon sendiri atau dan sebagainya. Terus yang kedua adalah Windows, nanti Windows Server. Terus yang ketiga adalah Anda di e-situ Linux-nya Anda connect pakai block storage. EBS ya, EBS yang kita bahas minggu lalu meskipun asinkron. Terus nanti yang tugas berikutnya adalah Anda berhasil menginstal e-situ tambah EBS dan juga bisa connect database. Database-nya bisa pakai MariaDB atau MySQL. Itu ya. Itu tugas Anda yang harus Anda kuasai sebelum UTS. Jadi tugas ada 1, 2, 3, 4, ada 4 tugas. Itu nanti semuanya harus diselesaikan sebelum paling lambat tanggal 10 April. Ya. Jadi silahkan nanti dicoba-coba, salah-salah juga nggak apa-apa. Tidak akan merusak AWS-nya, tidak akan merusak komputer Anda. Kalau Anda sudah bisa connect, sudah bisa login berarti sukses. Terus kemudian pikirkanlah cara supaya menghubungkan EBS-nya ke e-situnya. Untuk tugas yang Windows cuma sekedar bisa connect Windows saja. Tapi yang tugas berikutnya lebih ke arah Linux-nya. Jadi Linux-nya Anda pelihara terus, kemudian Anda konekkan ke block storage-nya, kemudian Anda konekkan ke database-nya. Nanti minggu depan waktu kita bicara security, itu kita bisa setting. Karena untuk apa kita membuat suatu sistem di cloud, tapi kalau nggak bisa dipakai orang lain. Tapi kan harus orang lainnya tidak sembarangan boleh mengubah ya. Harus kita konfigurasi supaya orang lain bisa mengambil data yang dia perlukan tapi tidak ngotak-atik macam-macam. Itu yang berhubungan dengan security. Ketiga hal tersebut, jadi mesin virtual mesin, block storage, terus database plus security-nya itu adalah yang mendasari IaaS, infrastructure as a service gitu ya. Itu yang penting. Jadi itu yang menjadi basic dari layanan cloud computing harus Anda kuasai gitu. Ya.
Nanti baru setelah UTS baru kita ngomong yang lebih advance lagi gitu ya. Jadi tolong semua tugas yang saya assign ada 4 yang harus Anda selesaikan sebelum 10 April itu Anda selesaikan. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin boleh ditulis di Microsoft Teams, nanti bisa saya jelaskan lebih lanjut. Tutorial itu karena sistemnya sudah lama, banyak sekali tutorialnya. Jadi kalau Anda nemu, ada beberapa sudah saya cantumkan juga tutorialnya. Jadi silahkan juga diobservasi, dicoba sampai Anda berhasil gitu. Sampai Anda berhasil gitu ya. Gitu ya. Jadi saya membuat 4 tugas sekaligus yang Anda selesaikan sebelum 10 April, sebelum kita memasuki UTS yang harus Anda kerjakan. Karena apapun aktivitas Anda sebenarnya saya bisa pantau ya. Tapi saya lihat itu kemarin aktivitasnya masih sangat minim. Jadi tolong Anda berlatih. Anda berlatih. Jadi saya memang bertugas menerangkan yang teori-teori, tetapi prakteknya Anda praktek sendiri. Dan petunjuknya, tutorialnya banyak sekali yang kita bisa pakai. Seperti itu ya. Oke. Saya mau jelaskan sedikit materi kita minggu lalu. Karena minggu lalu sifatnya asinkron. Nanti minggu depan kita sifatnya ketemu lagi ya, sinkronus lagi ya. Di pertemuan sebelum Sebelum UTS. Oke. Jadi kalau kita sudah menguasai virtual mesin, jadi kita bisa membuat virtual mesin dengan konfigurasi yang disediakan, ada berbagai macam konfigurasi. Jadi kalau Anda nanti bermain-main dengan virtual mesin itu, Anda kok bingung. Kok cuman CPU-nya cuma 2 ya? Virtual CPU-nya, memorinya kok cuma 2, hard disk-nya cuma 2 GB dan sebagainya. Karena pada kenyataannya yang memang dibutuhkan seperti itu gitu ya. Jadi kalau Anda punya komputer yang powerful di rumah, Asus ROG dan sebagainya itu kan sebagian besar waktunya kan habis untuk nggak ngapa-ngapain kan. Waktu Anda ngetik, waktu Anda lagi kuliah online seperti ini kan sebagian besar waktu dari komputer Anda kan nggak terpakai. Tapi karena hanya di rumah sendiri kan ongkosnya yang Anda pakai kan cuma sekedar ongkos listrik, Anda menghabiskan listrik. Tapi kalau komputasi awan kan nggak bisa seperti itu. Kita nggak bisa membeli mesin virtual mahal, tapi akhirnya nggak gitu karena jadi aplikasi sesuai dengan kebutuhan seseorang yang mungkin yang super sampai yang super besar pun ada. Anda mau cari virtual mesin yang CPU-nya 48 pun ada. Memorinya 64 GB pun ada. Mau yang hard disk-nya besar sekali juga ada, tapi tentu saja harganya mahal sekali. Seperti itu ya. Jadi kalau kita yang gratis biasanya dikasih yang paling simpel dan paling sederhana, tapi cukup untuk kita untuk berlatih. Ya, biasanya kalau kita ngomong tentang storage, jadi ingat ya kalau kita mempunyai sistem EC2, itu datanya sifatnya sementara. Jadi apapun yang kita buat di situ nanti waktu kita shutdown, waktu kita start lagi datanya hilang. Karena ibaratnya itu kayak komputer tanpa hard disk ya. Komputer tanpa hard disk, ada OS-nya tapi nggak ada hard disk-nya. Jadi kita harus ada hard disk-nya. Hard disk-nya apa? Menggunakan EBS sama S3 ini. Gitu. Dan juga ada layanan-layanan berhubungan dengan storage lainnya. Ini, jadi untuk menyimpan data perlu hard disk. Hard disk-nya di sini disediakan oleh Amazon gitu ya, AWS. Jadi misalnya ada data e-commerce gitu, ada berbagai macam gambar dan sebagainya, itu simpennya gimana gitu. Dan berbagai macam itu ya, ini kan kayak di Tokopedia, di Capture Tokopedia ya. Jadi berbagai macam gambar, jumlahnya bisa bervariasi. Tapi kalau merchantnya kan kayak di Tokopedia, Bukalapak itu kan sampai jutaan orang ya, ratusan ribu sampai jutaan orang. Bayangkan berapa besar hard disk yang dibutuhkan gitu. Bayangkan kalau mereka memiliki storage sendiri yang harus di-maintain. Dan mungkin ada hard disk yang tiba-tiba rusak dan sebagainya. Jadi pasti satu e-commerce gitu punya data yang jutaan, gambar jutaan data yang lainnya gitu. Kalau sebelumnya kan memakai yang bentuk fisik-fisik seperti ini. Nah, sekarang dengan komputasi awan,
disediakan yang lebih simple. Jadi mereka memiliki berbagai macam layanan. Kalau yang AWS itu ada Amazon EBS atau Elastic Block Storage. Terus ada Amazon S3. Terus ada Amazon Glacier. Glacier itu yang kalau kita ngomong glacier itu kan kayak sungai es yang mencair itu ya. Jadi analoginya sama. Jadi dia tuh untuk menyimpan data jangka panjang. Tetapi nggak sering dibutuhkan gitu. Misalnya data backup gitu, backupan gitu, ditaruh di situ. Dia harganya murah, bisa nyimpen data banyak, tetapi untuk meretrieve datanya kembali, mengambil datanya kembali butuh waktu, tidak bisa langsung serta-merta ada. Terus nanti ada juga Amazon EFS itu Network File Storage System. Kemudian ada storage gateway dan juga migration. Jadi kalau ada perusahaan mau migrasi ke AWS pun difasilitasi dengan migration services gitu ya. Oke. Jadi EBS itu mirip seperti hard disk untuk EC2. Jadi EC2 tuh kayak komputer ada OS-nya, tapi dia belum punya hard disk. Jadi untuk supaya komplit, komputer harus punya hard disk kan? Nah, hard disknya itu ada di EBS. Dia akan menyimpan data secara persisten, berarti datanya tidak akan hilang. Jadi kalau nanti EC2 kita kasih EBS, datanya kita simpan di EBS, nanti waktu komputernya di shutdown, di terminate, waktu di on kan kembali, datanya tidak akan hilang karena masih tersimpan di EBS-nya itu, di hard disk-nya. Oke. Nah, ini biasanya untuk EBS pun ada macam-macam ya. Sama seperti bentuk fisiknya kan, kalau kita bikin hard disk itu kan kalau kita mengkonfigurasi komputer itu kan kita punya pilihan ya. Kita mau SSD atau HDD. SSD tentu saja lebih cepat, HDD sedikit lebih lambat, tetapi ingat HDD kan cenderung besar, tetapi aksesnya agak lambat. Gitu. Kita juga mempunyai banyak sekali pilihan. Jadi ini ada 4 pilihan. Kalau SSD itu ada General Purpose SSD, jadi SSD biasa dengan kecepatan standar, sama Provision IOPS SSD, berarti itu SSD yang dioptimas untuk input-output. Nah, biasanya kalau yang menggunakan Provision IOPS itu berarti aplikasinya memang benar-benar yang mission critical, berarti keberhasilan menyimpan dan mengambil data dengan cepat tuh harus terjamin gitu. Tentu saja harganya akan semakin mahal juga gitu ya kalau kita memakai Provision IOPS tuh ya. Jadi kalau general purpose itu GP, ada GP2, kalau IOPS itu IO1. Terus kalau HDD tentu saja sifatnya murah karena bentuknya juga mereka benar-benar juga piringan juga di sana ya. Nah, biasanya harganya cenderung lebih murah per giga daripada SSD ya. Tapi dia bisa menyimpan 500 giga sampai 16 tera. Terus ada yang namanya throughput optimize, berarti HDD yang dioptimize untuk input output juga sama. Terus ada cold HDD, ini yang paling murah tapi aksesnya paling lambat, tapi dia tentu saja paling murah gitu. Itu ya perbedaan-perbedaannya, tentu saja ini akan mempengaruhi berapa biaya yang harus ditanggung gitu, oleh pengguna gitu ya. Berapa biaya yang ditanggung oleh pengguna. Jadi kalau Amazon EBS itu datanya tersimpan di Amazon EBS akan persis atau akan ada secara independen. Jadi tetap ada meskipun EC2-nya mati gitu ya. Terus kemudian juga kalau di EC2 sendiri itu datanya ephemeral. Ephemeral itu berarti kalau EC2-nya di shutdown dia akan hilang. Terus ada lagi S3. Nah, S3 itu semacam apa ya, tempat penyimpanan tapi bukan harddisk ya. Dia tuh kayak kalau analoginya tuh kayak Google Drive gitu ya. Jadi kayak tempat penyimpanan lainnya. Tempat penyimpanan namanya S3 itu simple storage service ya. Simple storage service S3 itu ya. Dia tuh penyimpanannya dengan metode bucket. Jadi kita harus membuat bucket dulu atau ember dulu. Setelah kita set baru ember itu kita bisa pakai untuk menyimpan apapun gitu. Kita bisa siap pakai untuk menyimpan apapun. Jadi menyimpan objek bentuk apapun, tidak harus bentuk file, bisa bentuknya blob atau bisa bentuknya apapun yang kita mau simpan. Tapi asal kita setup dulu bucketnya gitu. Nah, storage-nya itu dia unlimited kalau S3. Beda dengan EBS tadi ya.
Itu durability-nya luar biasa, 99,999. Dia tuh ngomongnya adalah 11,9 gitu. 11 buah 9 gitu ya. Jadi durability-nya atau kehandalannya tuh 99,9 sampai 11 kali 9 gitu. Jadi dia tuh melihatnya adalah per objeknya atau per bucketnya. Jadi kita harus bikin bucket, terus kemudian bucketnya kita isi data yang kita butuhkan, bisa berupa file atau bisa berupa objek-objek lainnya. Ini ya, jadi ada bucket-bucketnya. Isi itu pun bisa memakai. Ini harganya, ilustrasinya ya, kalau kita menyimpan 1 GB data per bulan itu biayanya Rp375. Dengan asumsi $1 adalah 15.000 kalau memakai S3. Jadi harganya relatif murah ya, daripada kita harus beli hard disk lagi sendiri. Plus biaya listrik, biaya jaringan dan sebagainya gitu ya. Kalau untuk menyimpan data yang lama, data arsip yang lama mungkin tahun yang lalu, bertahun-tahun yang lalu, tapi nggak dipakai untuk operasional sehari-hari, tapi memang nggak boleh dihapus atau jangan sampai dihapus, kita bisa menggunakan layanan archiving ini ya. Archiving itu bisa menggunakan berbagai macam, itu Amazon Glacier itu contohnya, bisa menyimpan data. Itu tetapi ingat ya, kalau archiving itu berarti untuk meretrieve datanya butuh 3-5 jam. Nanti setelah hasil retrievingnya bisa disimpan di EC2, bisa di S3 maupun di komputer lokal gitu ya. Ini kalau pricingnya lebih murah lagi kalau yang Glacier itu ya, terutama S3 Glacier itu. Kalau tadi kan Rp375 per gigabyte per bulan ya. Kalau ini hanya Rp75 per gigabyte per bulan. Ini perbedaannya Amazon EBS dengan Amazon S3. Kalau Amazon EBS itu block storage dengan file system, jadi kayak ada file systemnya. Ibarat kayak sudah diformat begitu ya. Kinerjanya sangat terus, kemudian redundancy-nya bisa diduplikat di banyak AZ gitu, availability zones. Security-nya juga ada, encryption dan sebagainya. Terus akses dari internet nggak ada, ini bedanya. Dia hanya bisa diakses lewat. Jadi dia mirip sama hard disk. Tapi kalau Amazon S3 dia menyimpannya objek. Jadi kita harus membuat bucket dulu, kemudian performanya itu cepat, tapi masih kalah sama EBS. Kemudian dia bisa multiple region, jadi kita bisa membuat duplikat di berbagai region. Kalau di EBS itu hanya AZ, satu region tapi banyak AZ, kita bisa duplikat. Ada encryption-nya, kemudian dia bisa diakses langsung dari internet. Salah satu pengguna adalah online storage, gitu. Mirip sama Google Drive gitu dan sebagainya. Ini yang materi kita minggu lalu. Oke, ada pertanyaan nggak? Silahkan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Niki Jovanus, ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Belum ada. Stephanie? Belum, Pak. Belum ya. Oke. Ini harus dicoba loh ya. Harus dicoba. Jadi Anda mencoba membuat S3, Anda mencoba mengkonekkan EBS ke EC2. Nanti yang minggu ini kita mengkonekkan EC2 kita dengan database dan sebagainya gitu. Ya. Harus dicoba. Kalau enggak ya kita nggak akan dapat ilmu apa-apa. Ya, harus dicoba nih. Nggak bisa nggak cuma dengar-dengar saja, benar-benar dicoba nanti ya. Oke. Oke, saya akan cerita materi baru kita hari ini tentang database. Oke. Jadi kalau layanan dasar cloud computing itu ada 4 sebenarnya, atau persisnya soalnya ada 3. Yang pertama adalah virtual machine. Itu nanti di Azure namanya lain lagi, di Google Cloud namanya lain lagi, di sekarang ada Alibaba Cloud ngomongnya lain lagi. Tapi pada intinya adalah virtual machine. Jadi komputer virtual yang isinya OS kosongan gitu ya, mau Linux, mau Windows dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah EBS tadi, storage tadi sebenarnya, storage.
Storage-nya itu berarti kayak hard disk-nya, tempat penyimpanan datanya. Jadi kalau di EC2 itu datanya tidak akan kesimpan. Jadi waktu komputernya, kalau suspend mungkin masih ada, tapi begitu di shutdown, komputernya di stop EC2-nya, kemudian di start lagi, startup lagi, data yang sebelumnya ada tuh hilang. Maka diperlukanlah storage. Storage itu namanya EBS tadi ya, atau S3. Contohnya EBS. EBS itu hanya hard disk. Jadi dia hanya bisa di-connect ke EC2. Hanya bisa di-connect ke virtual komputer tadi ya. Jadi kayak bentuk hard disk dari EC2. Dia tidak bisa diakses langsung via internet, nggak bisa. Tetapi memang hanya bisa diakses oleh EC2-nya. Kalau kita naruh data di EBS, waktu komputernya nanti stop atau shutdown, kita on lagi, datanya masih ada. Karena ibarat kita komputer punya hard disk. Jadi waktu mungkin nanti saya bikin foldernya gambar gitu ya, gambarku gitu ya. Terus kemudian di gambarku itu ada file-file gambar atau video dan sebagainya. Waktu nanti EC2-nya di shutdown, terus kemudian di boot up lagi, data itu ada gitu. Selama data itu disimpan di EBS gitu. Jadi sifatnya adalah persistent datanya. Sifatnya persistent data. Terus nanti ada pilihan kedua namanya S3. S3 itu menyimpan bisa jumlahnya unlimited, lebih besar lagi daripada EBS. Sifatnya tidak secepat EBS, tetapi dia bisa diakses langsung via internet. Modelnya adalah object storage. Jadi waktu kita membuat S3 itu, kita harus buat bucket-bucket dulu. Kemudian di bucket itu baru kita isi. Jadi kita nggak bisa langsung isi ke S3, nggak bisa ya. Kita create S3-nya, kemudian kita bikin bucketnya baru kita isi gitu. Urutannya seperti itu. Terus yang berikutnya yang menjadi basic service ketiga adalah database. Jadi kalau kita punya komputer, terus kita punya hard disk, nah, logikanya kita kasih database dong ya. Karena kita mau membuat aplikasi nih ceritanya. Kita kan nggak mungkin ya menyewa AWS itu hanya untuk main-main saja. Kita mau bikin aplikasi yang kita jual atau dipakai oleh pengguna yang lain gitu. Layanannya gitu. Jadi database menjadi hal yang wajar yang harus ada. Kalau database kan Anda sudah belajar semua ya. Saya yakin Anda sudah sangat lihai MySQL, Postgre, SQL Server dan sebagainya. Saya nggak akan cerita panjang lebar tentang itu karena Anda sudah paham gitu ya. Nah, kita melihat tipe-tipe database. Ternyata database yang kita pelajari ini ternyata ada tipe yang lain gitu. Namanya NoSQL. NoSQL itu biasanya akan sering dipakai untuk aplikasi mobile dan aplikasi lain, search engine dan sebagainya ya. Terus kita lihat juga database instance-nya apa saja, kemudian layanan database di AWS itu apa saja, contoh arsitekturnya maupun case study-nya. Ini kan kalau database kan seperti ini ya. Jadi ada tabel yang saling berelasi. Di tabel itu ada namanya mahasiswa mata kuliah nilai. Kemudian nanti ada primary key yang dikasih bintang. Itu menjadi kode unik dari setiap baris ada tabel tersebut. Terus kemudian dia akan berhubungan dengan foreign key. Foreign key. Jadi di mata kuliah dan mahasiswa itu kan ada relasinya many to many. Karena many to many maka dia harus ada tabel yang menyimpan relasi antara keduanya. Jadi nanti dinilai itu nanti ada primary key-nya, NIM-nya dan KD mata kuliahnya dan juga dia hal-hal lainnya dan sebagainya. Seperti itu yang sudah Anda pelajari dan Anda sudah bisa memahami dan sudah pakai di berbagai macam tugas, saya yakin ya. Tapi apakah ini semua database yang ada? Tentu saja tidak ya. Ada beberapa kasus yang seperti ini kurang begitu pas gitu ya. Kalau ini cocok untuk data-data yang sifatnya strukturnya jelas dan tidak akan berubah dan bertambah lagi dalam waktu singkat gitu. Seperti ini cocok gitu. Jadi struktur dari datanya, kesepakatan data yang akan disimpan apa dan sebagainya jelas itu. Sosmed gimana? Misalnya Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube dan sebagainya yang datanya cenderung tidak terstruktur gitu ya. Orang mungkin bisa cuman ngeposting tweet saja, tweet ada gambarnya, ada tweet ada linknya lagi,
tweet ada objek yang lain dan sebagainya, antara satu sama lain hampir tidak ada kesamaan atau variasinya sangat banyak. Sama juga di Facebook, sama juga di YouTube, sama juga di LinkedIn, sama juga di Pinterest dan sebagainya. Di mana database-nya tidak terstruktur dengan baik gitu. Kalau kita menggunakan relasional ya kan susah sekali untuk mengakomodasi segala macam yang mereka fasilitasi dan juga kemungkinan perubahan di masa mendatang. Oke. Ini ya, jadi cenderung kompleksitasnya akan meningkat dan tidak bisa difasilitasi dengan database standar biasa. Terus online games juga ya. Online game kan perkembangannya luar biasa ya. Ada PUBG, ada Mobile Legends, ada saya yakin AOV dan sebagainya, itu banyak sekali. Saya yakin beberapa dari Anda pasti juga penggemar berat online game ya. Jadi mereka menyimpan datanya gimana ya gitu. Anda pasti sadar dengan segala macam item, segala macam informasi, dan semua orang bisa connect dengan banyak orang itu dalam waktu bersamaan. Kayaknya kalau disimpan menggunakan relational kayaknya akan susah gitu. Karena Anda kan sudah belajar database relasi ya. Susah kayaknya ya menggunakan relational database ya. Karena mereka harus mengantisipasi segala macam perubahan. Terus mereka harus mengantisipasi segala macam bentuk data, segala macam relasi orang yang mungkin aneh-aneh dan sebagainya gitu ya. Jadi seperti ini kurang kalau pakai database relasional nggak bisa. Nah ini dah baru muncul sebetulnya namanya NoSQL ya. Jadi database itu ada dua. Saya juga sudah mencantumkan video penjelasan yang saya dapat dari YouTube ya, menjelaskan perbedaan antara NoSQL dan SQL. Jadi kalau SQL itu kan database-nya rows dan column ya, ada baris, ada kolom. Kalau NoSQL itu berbasis key, kayak ada key primary key-nya sebagai penanda gitu. Terus ada dokumen, ada graf. Terus kalau skemanya cenderung fix, jadi skemanya tuh cenderung fix gitu ya. Kalau NoSQL tuh mau value-nya apa saja boleh, nggak akan diatur misalnya oh ini kolomnya harus 4, kolomnya harus 5, nggak juga. Mau 10, baris berikutnya cuma 1 dan sebagainya, mereka nggak peduli gitu ya. Terus query-nya kalau SQL menggunakan SQL ya, structure query language. You select bintang dan sebagainya, where dan sebagainya itu ya, dengan berbagai macam join dan sebagainya yang sudah Anda pelajari. Kalau NoSQL itu biasanya fokusnya pada collection of documents. Ini yang menjadi keunggulannya kalau scalability. Kalau SQL itu vertikal, berarti kalau komputernya sudah nggak mampu, saya tinggal upgrade aja kemampuannya, tambah memori, tambah hard disk, tambah CPU dan sebagainya. Jadi sifatnya vertikal. Kalau NoSQL itu sifatnya horizontal. Saya bisa distribusikan di banyak server sekaligus. Jadi nanti datanya bisa berkembang dengan sangat pesat, bisa terdistribusi dengan di banyak server, jadi sifatnya horizontal. Permisi Pak, maaf. Ke-mute Pak. Oh ya, makasih. Oke ya, tadi ya kita balik lagi ke sini. Jadi database itu tidak cuma satu ya, ada satu jenis SQL yang Anda pelajari. Sebelumnya itu di mata kuliah basis data, admin basis data dan sebagainya. Tapi sekarang ada mata data jenis database baru namanya NoSQL. NoSQL itu tidak terstruktur, berbasis dokumen,
tidak ada ketentuan relasi yang strict dan sebagainya, jumlah kolomnya juga bebas, yang penting ada key-nya sebagai penanda untuk dalam nanti mencarinya dan sebagainya gitu ya. Ini ada beberapa produk, ada MySQL, Postgres, MariaDB itu kan cenderung apa? Yang SQL ya. Terus yang ada yang lainnya yang terkenal kalau di NoSQL itu salah satunya MongoDB. Anda silahkan nanti cek Couchbase itu seperti apa, Apache Ignite itu seperti apa dan sebagainya. Ini jadi waktu kita membuat database itu kita punya pilihan. Pilihannya kita mau menggunakan SQL atau NoSQL. Terus kemudian kalau NoSQL punya keuntungan ini, kelebihan ini, kerugian ini, kalau NoSQL juga masih ada plus minusnya. Dan nanti kalau kita masuk ke AWS pun pilihan database-nya banyak sekali. Termasuk RD, Relational Database buatan Amazon sendiri gitu. Nah ini saya sudah menemukan tuh di YouTube yang sudah link di situs kuliah itu bagaimana cara kita memastikan yang paling pas itu kita memakai database yang apa gitu. Itu ada kayak semacam pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa tanyakan, kemudian akhirnya kita memutuskan memakai database yang mana. Ya tentu saja kalau kita memakai database yang gratisan seperti MariaDB, MySQL itu cenderung nanti harganya murah. Ya. Karena Amazon tidak perlu membayar lisensi. Tapi kalau kita memilih misalnya menggunakan SQL Server yang seharusnya adalah aplikasi berbayar, kita harus beli lisensinya, nanti otomatis juga harganya lebih mahal. Gitu aja. Nah ini ya, jadi sekarang pertanyaannya, Pak, sebetulnya kan saya bisa install, Pak, MySQL langsung di EC2 saya kan. EC2 saya ada EBS-nya. Saya pasang aja MySQL atau PostgreSQL dan saya maintain di situ. Bisa nggak? Bisa. Ya sama seperti kalau saya punya komputer, terus nanti ada Windows-nya, terus saya pasang XAMPP. Bisa kan ya? Bisa. Itu juga sama. Saya mau memakai database sendiri pun bisa. Saya install di EC2 saya karena sudah ada EBS. Saya pasang MySQL Server, saya pasang apapun kayak di XAMPP itu bisa. Gitu. Tetapi itu ada kerugiannya, kelemahannya. Gitu. Akan lebih menguntungkan kalau kita memakai layanan database sudah di setup khusus untuk itu oleh Amazon misalnya, atau Azure atau Google Cloud Platform ya. Kalau kita menggunakan database di EC2 itu kita pasang sendiri, berarti kita harus memiliki operating system access. Terus kita harus memasang beberapa fitur yang spesifik ya untuk aplikasi tersebut ya. Jadi kalau misalnya MySQL berarti kita harus memasang PHP MyAdmin. PostgreSQL berarti kita harus memasang aplikasi yang lain. Kalau kita memakai SQL Server kita harus pasang front end yang lain dan sebagainya gitu ya. Spesifik aplikasinya. Kalau di database service yang di setup khusus oleh penyedianya itu semuanya sudah di customize dan bisa diakses dari satu front end gitu. Jadi akan jauh lebih mudah ya. Jadi akan lebih mudah men-setupnya, memanage maupun memaintainnya. High availability karena dia di-maintain terus, dipelihara terus, kinerjanya akan dipantau terus. Kita nggak mungkin memantau terus-menerus ya kinerja database yang kita pasang sendiri di EC2. Jadi nanti mereka akan memastikan bahwa kinerja dari database-nya high performance gitu. Ini contohnya kalau kita mau masang sendiri juga boleh sebenarnya. Kita masang sendiri, kemudian kita pakai untuk transaksi atau kita memakai untuk menyimpan data. Itu nggak ada larangan sebetulnya ya. Nah tapi tantangannya itu, kalau versinya upgrade terus gimana? Prosedurnya gimana? Terus kemudian memonitornya gimana gitu ya? Susah juga ya. Terus kalau space-nya kurang, apa yang harus saya lakukan? Terus bagaimana membackup dan restore database-nya? Bagaimana skill-nya? Jadi kalau database-nya harus dibesarkan, dikecilkan dan sebagainya gimana dan sebagainya yang akan malah menguras tenaga kita gitu. Tapi kalau kita menggunakan database khusus begitu nanti berbagai hal yang menyulitkan itu akan ditangani oleh Amazon ya karena mereka punya ahlinya ya. Ini berbagai macam layanan database yang mereka berikan. Itu ada Amazon DynamoDB, ada Elasticsearch, ada RDS, Relational Database Service. Ini yang paling sederhana ini ya, RDS.
MySQL, PostgreSQL di situ ya. Ada Aurora, ada Neptune, ada Redshift dan sebagainya. Nanti untuk memigrasi kalau kita punya aplikasi yang sudah ada masuk ke Amazon, nanti ada migration service dan seterusnya ya. Ini masing-masing mempunyai bentuk-bentuk kekhususan sendiri yang nanti kita pakai itu yang Amazon RDS ya. Jadi kalau kita memakai MariaDB atau SQL Server atau yang lain itu database yang biasa kita pakai SQL itu kita pakai RDS. Tapi kalau kita memakai yang NoSQL nggak pakai RDS ya, pakai yang lain. Ini contohnya. Jadi kalau RDS itu adalah relational database. Nah, kalau Amazon Aurora itu juga relational database. Nanti ada perbedaannya ya. Biasanya Aurora itu lebih ke arah kinerja enterprise. Jadi memang dikhususkan untuk korporasi. Terus kalau DynamoDB itu yang tadi NoSQL. Jadi kalau kita mau memakai MongoDB, kita menggunakan layanan yang DynamoDB. Kalau Redshift itu yang untuk data warehouse ya. Bagi teman-teman yang sudah pernah mengambil mata kuliah yang saya ajarkan semester lalu itu, yang penambangan data itu kan ada data warehouse ya. Jadi layanan data warehouse dari Amazon itu namanya Redshift. Terus kemudian nanti ada kalau database in memory, jadi database-nya kesimpan di memori, tapi nanti begitu komputernya shutdown itu hilang, itu ada Elastic Cache. Jadi kayak caching itu, caching server. Terus ada Amazon Neptune, kalau kita menggunakan graph database, biasanya untuk penelitian ini graph database. Untuk mempelajari sosial media itu juga pakai graph database bisa. Dan itu juga layanan untuk migrasi database yang dipakai. Jadi ada berbagai macam layanan. Yang paling sering dipakai nanti kalau Anda memakai database untuk tujuan biasa itu RDS dan juga Dynamo ya. Jadi kalau kita memakai yang relational biasa itu RDS, kalau kita memakai yang NoSQL DynamoDB, yang lainnya itu untuk tujuan lebih spesifik lagi. Ya, ini contoh-contoh Amazon Relational Database Service atau Amazon RDS ya. Yang milik Amazon sendiri itu namanya Amazon Aurora. Dia persis sekali seperti MySQL sama MariaDB, tapi dikembangkan oleh timnya Amazon sendiri ya. Jadi Amazon Aurora. Biasanya ya juga yang paling murah itu. Tapi yang MySQL sama MariaDB juga murah juga ya. Kita mau pakai SQL Server juga bisa. Tentu saja harganya akan lebih mahal karena ada lisensinya. Lisensinya dibagi rata ya oleh semua penggunanya. Kemudian kita juga bisa pakai Oracle. Itu juga mahal juga karena sebetulnya ini bukan database gratis. Dan kita juga bisa memakai PostgreSQL gitu. Jadi kita bisa milih sebenarnya mau yang mana gitu. Kita mau. Ini kalau kita memakai ini kalau di database front end-nya itu kalau kita bisa create database, kemudian ada pilihan mau standar create maupun easy create dan kita bisa milih gitu ya. Gitu ya. Amazon Aurora, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle maupun Microsoft SQL Server. Nanti tinggal lanjutin aja. Kebanyakan itu banyak klik aja gitu ya. Jadi seharusnya Anda nggak perlu takut-takut kalau salah dan sebagainya. Kalau salah ya diulang lagi. Seharusnya bisa. Nah ini ada berbagai macam fiturnya. Nanti kalau kita milih one writer multiple readers. Jadi misalnya yang nulis sekali tapi yang membaca banyak. Atau one writer multiple readers parallel query. Tergantung skenario aplikasi yang mau dipakai ya. Bisa multiple writer, jadi yang nulis tuh banyak sekaligus. Tentu saja kalau yang nulis banyak sekaligus kinerjanya akan semakin lambat ya. Kalau yang nulis cuma satu, yang baca banyak, itu kan tentu saja akan sangat cepat. Karena bisa spesifik, bisa identifikasi siapa yang jadi penulis. Kalau membaca kan nggak ngubah data ya. Terus ada lagi namanya serverless. Nanti waktu kita mau membuat pun kita juga punya pilihan. Ini untuk tujuan production atau masih development atau testing. Nanti bisa di-upgrade juga kalau sudah selesai ya. Kalau sudah siap untuk dipakai, kita bisa siap pasarkan misalnya aplikasinya kita bisa masuk ke kategori production gitu. Oke. Ini nanti kita bisa ya. Kalau kita sudah set database-nya kita bisa tahu ya. Ini memakai CPU berapa persen, statusnya available, terus ini kategori database-nya apa, database
T2 mikro itu ada artinya type-nya yang mana kategorinya mikro itu kecil gitu ya. Terus aktivitasnya dia memakai engine yang apa dan sebagainya. Terus ada dari region dan AZ yang mana. Terus nanti kita juga bisa menggunakan CloudWatch, itu kita bisa memantau berbagai macam aktivitas yang ada di sistem kita, termasuk database kita ya. CPU utilization, database connection-nya ada berapa, free storage ada berapa, memori ada berapa, dan sebagainya. Terus ada lagi, tadi kan RDS ya, kalau MySQL, Aurora, Amazon Aurora ya. Terus kemudian mau pakai Oracle SQL Server. Kalau yang kita memilih NoSQL, aplikasi mobile biasanya lebih sering memakai NoSQL daripada database. Nah, itu kita bisa menggunakan Amazon DynamoDB. Itu juga sifatnya fully managed, latensinya rendah untuk query-nya, akses kontrolnya juga bisa sangat detail, dan sifatnya kita bisa setting ini available-nya levelnya regional atau global. Jadi use case-nya misalnya untuk serverless web application. Nah, arti serverless itu apa? Anda bisa cari tahu. Jadi saya developer, saya mau pakai database, tapi saya nggak mau tahu database-nya apa. Yang penting waktu saya pakai ada. Itu berarti serverless artinya ya. Jadi saya cuma ngomong, AWS saya butuh database ini. I don't care what it is. Saya mau pakai aja. Nanti semuanya disetting sama Amazon-nya, maka namanya serverless ya. Terus ada microservices, kan kalau Anda dulu ada web service ya, sekarang sudah mulai diperkecil lagi. Nah, microservices bisa juga untuk mendukung mobile backend, AdTech, gaming, IoT dan sebagainya. Jadi penggunaannya bisa banyak. Ini contoh arsitekturnya, kalau kita mau mendesain ada mobile atau web app, kemudian ada Elastic Cache itu untuk menyimpan data di memori, database di memori ya. Jadi selama ini jalan, ingat kalau memori kan mau bagaimanapun akan lebih kenceng daripada SSD sekalipun. Jadi datanya itu kita simpan dulu di memori, selama mungkin di memori, karena begitu ada transaksi responnya jadi sangat cepat. Tapi pada beberapa saat nanti akan diduplikat, di-copy di Amazon RDS gitu ya. Dan nanti juga di Amazon RDS kita bisa milih yang mana gitu. Dan sebagainya. Itu ini contoh arsitekturnya. Nah, ini juga misalnya database service-nya yang sampel arsitekturnya ada player, misalnya online game gitu ya, ada player dia menggunakan route VV3. Ini adalah kayak server itu loh, server yang kalau IP ini artinya nama ini itu apa namanya? Server apa itu namanya? Kalau di web itu ada yang tahu? Lupa aku. DNS, Pak. Ya, itu DNS-nya AWS namanya root 53 ya. Ya. Jadi DNS-nya AWS namanya root VV3. Ya, DNS ya. Jadi dia jadi playernya akan mengakses pakai root VV3. Kemudian nanti datanya akan ada Amazon CloudFront itu nanti yang ke publishernya, kemudian juga playernya, kemudian nanti ada Elastic Block Storage, Elastic ya ELB, ini apalagi nanti kita juga akan pelajari ya. Terus kemudian nanti ada Amazon DynamoDB itu yang menyimpan NoSQL, Amazon Aurora yang menyimpan yang structured, yang non structurednya disimpan di DynamoDB. Nanti ada namanya Amazon EMR ini untuk analytics ya, untuk mempelajari tingkah laku, misalnya yang kasus game chess itu ya, yang Dewa Kipas itu ya. Mereka bisa mencurigai bahwa Pak Dadang Suburnya itu bermain curang. Dia pasti menggunakan analytics ini. Dia mempelajari tingkah lakunya, kayaknya nggak mungkin kalau manusia biasa bertingkah seperti itu gitu. Sehingga dia bisa memutuskan, oh ini kayaknya curang nih orangnya gitu. Terus diblokir meskipun diprotes juga. Tapi mereka pasti punya algoritma. Terus nanti misalnya untuk mendeteksi hoax atau tidak,
mendeteksi player yang cheat atau tidak ya. Nanti misalnya Anda main di Mobile Legends, di PUBG dan sebagainya, nanti Anda menggunakan cheat code, terus Anda dia bisa sakti dan sebagainya, ketahuan juga di sini nanti ya. Dan seterusnya berbagai macam lagi ya. Ini yang ada layanan untuk mengirim email atau mengirim SMS ya. Kalau misalnya untuk verifikasi user, untuk verifikasi pembayaran dan sebagainya itu, untuk OTP, maksudnya yang kalau kita memverifikasi kita misalnya langganan mau install Telegram terus nanti kita dapat kode OTP dan sebagainya itu menggunakan SES gitu. Ini contohnya, contoh implementasinya. Nah, ini contoh yang dipakai di sini Airbnb ya. Airbnb itu adalah mirip seperti di sini yang nyewain kamar itu apa ya? Yang menyewain kamar itu apa? Red Door Z ya. Terus apa lagi? Dulu ada Airy Room gitu ya. Terus yang hotel itu apa? Oyo. Kalau di luar negeri itu ya oke. Kalau yang di luar negeri itu Airbnb ya. Nah, cuman bedanya kalau Airbnb itu kebanyakan nyewain rumah. Full the whole house gitu ya. Bukan cuman sekedar satu kamar gitu ya. Nah, Airbnb dia juga menggunakan AWS. Dia bisa mengakomodasi 7 juta akomodasi. Dan juga ada 40.000 pengalaman unik dari customer yang disimpan dalam review dan sebagainya ya. Seperti itu. Itu contoh-contoh yang salah satu customer besar mereka yang berhubungan dengan kayak mirip-mirip Oyo, Airy Room dan Red Door Z itu ya. Airbnb. Oke. Itu yang penjelasan saya tentang database. Ada pertanyaan nggak silakan? Monggo. Daniel Axela Kurniawan. Sementara belum, Pak. Sementara belum ya. Oke, Ruben Sebastian. Belum, Pak. Belum ada Belum. pertanyaan. Oke. Yehezkiel Yoel. Belum, Pak. Belum ya. Oke. Yohanes Rian Budi. Belum, Pak. Oke. Oke gitu ya. Jadi tolong Anda latihan. Oh ada Yohanes Yobel silakan. Mau tanya soal tugas yang itu Pak, yang situ. Itu nanti yang di screenshot instansi atau gimana Pak? Yang itu yang Linux misalnya ya. Berarti Anda harus membuka yang tampilan di AWS Educate-nya yang menyatakan bahwa Anda ada instance yang running. Tapi di depannya tuh ada terminal putih di mana Anda sudah connect. Pak. Oh, yang Linux sama terminal putih itu ya Pak ya? Kalau Linux itu terminal putih, kalau Anda sudah berhasil login, berarti Anda sudah sukses gitu. Nah, kalau misalnya yang Windows kan nggak ada terminal, dia langsung... Ya, di Windows berarti ya capture-an kan resolusi dari Windows-nya kan kecil biasanya. Ya. Nanti jadi di belakangnya itu adalah capture-an dari itunya, dari Amazon-nya. Oh ya, Windows Amazon-nya itu ya. Ya, jadi ada instant Windows yang jalan, terus kemudian Anda tampilan grafiknya dari Windows servernya itu yang Anda sudah bisa login itu. Berarti buktinya itu. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Tapi kalau yang lainnya itu berarti Anda jelaskan step by step, tapi dengan asumsi bahwa isi-itunya sudah jadi. Oke Pak. Ya, ada lagi nggak? Reza Ali. Ya, Pak. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Jadi tolong dicoba-coba ya, karena tanpa ada nyoba-nyoba itu pengalamannya akan minimal sekali. Dan saya yakin itu komputasi cloud computing itu akan menjadi hal yang besar dalam 1-2 tahun mendatang. Jadi sekarang itu Amazon sudah mulai invest. Mereka tahun ini akan membuat data center di Indonesia.
Terus kemudian Azure juga sudah mulai masuk sini dan mulai intensif. Google yang belum. Tapi nanti orang akan semakin cenderung berpikir dari kenapa saya harus beli hardware sendiri kalau saya bisa nyewa gitu. Ya. Nanti akan menjadi hal yang booming, mungkin saya yakin setahun 2 tahun lagi kan mulai booming. Jadi Anda harus punya kemampuan itu sekarang. Kalau perlu Anda punya sertifikasinya. Enaknya kalau Amazon ini Anda tidak perlu ambil kursus dulu untuk sertifikasi. Anda mau belajar sendiri pun juga boleh gitu. Sertifikasinya $100 dan sekarang ini Anda bisa ujian sendiri di rumah katanya. Jadi selama Anda di ruangan tertutup, punya koneksi bagus, Anda bisa mengerjakan ujiannya, terus Anda kalau nilainya 70 lebih, Anda sudah sertifikasi cloud practitioner. Ini juga Azure juga ada dan sebagainya itu. Tapi saya harus mengakui yang kita ajarkan selama perkuliahan ini hanya separuh yang harus Anda kuasai kalau Anda ingin mengambil sertifikasi, karena jumlah pertemuan kita terbatas hanya 14 kali. Padahal untuk belajarnya itu harusnya 34 sampai 36 pertemuan tuh aslinya gitu. Ya. Jadi saya tidak akan mampu mengajarkan terlalu banyak hal kepada Anda dalam bentuk mata kuliah biasa seperti ini. Ini sebagai ancang-ancang Anda, kalau Anda tertarik nanti Anda bisa belajar yang lebih advance, lebih lanjut. Nanti ada sertifikasi yang lebih tinggi lagi yang Anda bisa dapat. Tapi sertifikasi awal itu sertifikasi AWS Cloud Practitioner itu menjadi modal yang bagus kalau Anda pengen memang menguasai ya. Seperti itu, dan saya yakin akan menjadi hal yang hit nanti ya. Mereka berlomba-lomba sekarang ya. Microsoft dengan Amazon, mereka berlomba-lomba memperluas pengaruhnya di Indonesia gitu. Karena akan menentukan siapa pemenangnya nanti gitu. Di lokal juga banyak pemain-pemain lokal ya. Saya juga agak khawatir nanti bagaimana pemain lokal akan bertahan kalau pemain globalnya sudah boleh masuk. Oke. Saya akhiri ya pertemuan kita hari ini. Jangan lupa Anda mencoba-coba sendiri. Jadi silahkan coba-coba dengan segala kemungkinannya. Jangan takut. Gini, kalau Anda pun kehabisan kredit pun saya bisa mintakan lagi kok. Jangan khawatir ya. Saya bisa renew lagi. Jadi kalau misalnya sampai ada yang salah-salah sehingga menghabiskan, nggak mungkin secepat itu habis yang $50 itu ya. Jadi jangan khawatir. Cuman saya mati-mati saya kalau Anda sudah merasa cukup bermain-main, jangan biarkan tetap running dan Anda keluar, tapi di stop dulu, minimal di pause gitu ya. Kalau di pause masih bisa sih, sebenarnya nggak ada biaya lagi yang keluar gitu. Gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai bertemu lagi minggu depan, kita ngomong tentang security. Tentu saja security itu bukan hal yang saya kuasai dengan sepenuhnya ya. Jadi saya akan coba menyatakan atau menjelaskan semampu saya gitu ya. Kalau ada masalah security, masalah yang krusial di cloud komputasi awan ya. Jadi saya akan berusaha semampu saya menjelaskan karena memang bukan interest saya sebetulnya. Tapi harus dikuasai gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai bertemu kembali pertemuan tatap muka lagi ya minggu depan. Sampai bertemu kembali. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih Pak. ya, Terima kasih, Pak. ya, Terima kasih, Pak. ya, Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. ya, Terima ya, kasih, Pak. ya.